Oke, saya ulang. Selamat sore semuanya. Saya ulang, selamat bergabung kembali dengan yang namanya pembahasan literasi bahasa Inggris. Untuk saat ini yang akan dibahas berarti yang berkaitan dengan kode soal PMW 602. Seperti biasa, bagian depan ada yang namanya utasan dengan jumlah soal. Kalau seumpamanya yang sudah biasa gabung itu biasanya jumlahnya itu ada 7. Dan sisanya berarti dari 8 sampai 20 berarti bersiap dengan yang namanya pendalaman materi bacaan dengan pembandingan biasanya ada teks 1 dan teks 2. Oke, langsung saja untuk yang namanya utasan kali ini di bagian awal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu yang dibahas. Nomor 1 itu yang pertama adalah what problem motivates Sunny to start that phase itu kan. Permasalahan yang memotivasi Sunny untuk memulai yang namanya utasan itu apa? Kemudian yang kedua adalah eh, yang manakah para peserta yang menyatakan pentingnya kompetisi. Kemudian yang ketiga, yang manakah peserta yang menyediakan yang namanya postingan paling relevan terhadap yang namanya postingannya Sani. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata the most motivated relevant itu adalah A nanya apa, langsung ketemu jawabannya apa. Kemudian yang di nomor 4 muncul kata-kata persis di situ, ya kan, pada postingannya Haris Kumar, itu punya yang namanya sinonim dengan apa. Oke, terus kemudian yang di nomor 5, siapa yang menyajikan yang namanya bahwa yang namanya kompetisi di sekolah itu layak dan supaya bisa menciptakan yang namanya kompetisi yang sehat. Terus kemudian yang di nomor 6, tujuan dari yang namanya postingannya Ardilo, ya kan? Tujuannya untuk apa? Biasa, dia akan dimulai dengan yang namanya tuh titik-titik, tuh diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Kemudian yang terakhir di pertanyaan nomor 7 yang berkaitan dengan utasan adalah tone atau nada dari utasan tentang yang namanya kompetisi sekolah seperti apa. Oke, mari kita mulai untuk yang namanya utasan awal, ya kan? Yaitu ketika Sani mulai posting dengan mengatakan sekolah, ya kan, adalah tempat di mana anak-anak bisa memulai perjalanan mereka terhadap yang namanya kehidupan yang penuh dengan kompetitif. Tapi ingat, di sini muncul yang namanya kata-kata however. Seperti biasa, kata-kata however atau muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata apa? But, ya kan? Atau berarti otomatis ketika kita bertemu dengan but, dipastikan di depannya itu adalah apa? Positif, yang belakang harus negatif atau sebaliknya negatif ketemu dengan yang namanya positif. Ya kan? Itu nampaknya seperti yang namanya waktu yang sangat luar biasa bahwa kekuasaan sekolah seharusnya mengambil beberapa langkah untuk yang namanya mengendalikan kompetisi tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya sebuah kesimpulan yang kemudian dipertanyakan. Jadi, apakah yang namanya sebuah kompetisi itu layak muncul di sekolah? Kemudian postingan yang kedua yang muncul itu adalah Ardilo. Ardilo memberikan yang namanya statement adalah seekor ikan dan seekor burung tidak bisa berkompetisi
Ingat, di sini ada kata-kata apa? As. As di situ meaningnya adalah kita ambil kalau disesuaikan dengan yang namanya konteks kalimat, di situ meaningnya adalah karena. Karena mereka mempunyai yang namanya kekuatan yang berbeda. Dan ini juga sama untuk yang namanya siswa. Kemudian postingan berikutnya muncul adalah Mohades. Mohades mengatakan bahwa kompetisi adalah bagian dari kehidupan. Dan di sini ada kata-kata weather. Weather itu bisa meaningnya adalah diganti dengan menggunakan sinonimnya adalah if. Ya kan? If di sini meaningnya adalah apakah? Apakah sekolah, sekolah dan anak-anak, oke, saya ulang, halo, tes, bisa mendengar? Mohon maaf, tadi sinyal trouble ya adik-adik. Bisa ya? Oke. Hmm. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Ya kan? Untuk yang kedua tadi, untuk yang Mohades mengatakan bahwa kompetisi adalah bagian dari yang namanya kehidupan. Dan apakah sekolah atau anak menginginkan atau tidak, hal tersebut akan selalu ada. Oke, tak satu pun dapat mengendalikan atau membuat hal tersebut layak akan sebuah kompetisi. Haris Kumar mengatakan bahwa kompetisi memainkan peran, ya kan? Perannya adalah peran utama dalam pembentukan yang namanya kepribadian siswa. Tapi too much kalau terlalu banyak itu akan berbahaya atau menjadi buruk. Dan itu sering mengacu kepada yang namanya siswa, ya kan, terlibat pada yang namanya semua hal-halnya adalah cenderungnya yang negatif atau salah, yang hanya untuk berusaha untuk mendapatkan yang namanya kemenangan. Kompetisi di sekolah harus menjadi ada atau layak, sehingga kompetisi sehat itu akan terus ada atau berlangsung di antara para siswa. Sedangkan Lexi mengatakan bahwa sekolah, ya kan, can keep away. Ya kan, sekolah bisa menjauhkan yang namanya anak-anak dari yang namanya kompetisi untuk beberapa saat, tapi cepat atau lambat anak-anak harus menghadapinya. Di sini sudah ada kata-kata have to. Sekolah dan anak take the responsibility, ya kan? Bisa yang namanya bertanggung jawab untuk menjelaskan pada anak-anak tentang arti dari yang namanya sebuah kompetisi yang sehat. Sedangkan yang terakhir dikatakan di situ adalah competition atau kompetisi adalah satu cara yang bagus untuk yang namanya melacak penampilan. Hanya sebuah kompetisi yang serius bisa membuat yang namanya anak-anak memahami value, berarti nilai yang namanya kerja keras yang bisa mengacu atau merujuk kepada yang namanya sebuah kesuksesan. Itu adalah yang namanya utasan-utasan yang muncul, ya kan? Pertama utasan muncul dari yang namanya Sani, kemudian ada beberapa yang namanya respon dari yang namanya beberapa yang muncul di situ. Pertanyaan yang pertama yang muncul adalah, permasalahan apa yang memotivasi Sani untuk memulai yang namanya utasan? Oke, kita cek ya, yang awal di sini. Di sini muncul dengan menggunakan kata-kata difficulty, ya kan? Yang dibahas justru dia tentang yang namanya sebuah kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan untuk yang namanya mengukur yang namanya kompetisi yang adil. Oke, apakah itu membahas hal tersebut? Ya kan? Oke, terus kemudian kita turunkan.
Yang B di situ adalah student struggle when they get into. Yang namanya perjuangannya namanya anak ketika mereka yang namanya ikutan dalam yang namanya sebuah kompetisi. Cek di sini ya, bukan membahas tentang yang namanya hal ini. Oke? Berarti otomatis yang ini langsung bisa disalahkan. Kita kembali yang A. Apakah yang dibahas tentang yang namanya kesulitan untuk yang namanya mengukur di situ? Ternyata tidak. Oke, kita coret. Kemudian naik ke atas di situ. Yang C di situ, kita cek di situ ada yang namanya sebuah preposisi. Berarti kita akan ambil bagian depannya. Ya kan? Ternyata yang dibahas itu adalah tentang yang namanya kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan dukungan. Apakah hal tersebut itu yang dibahas pada yang namanya permulaan dari yang namanya sebuah utasan yang di atas yang dimunculkan oleh Sani? Ternyata tidak. Oke. Kemudian lanjutin. Kemudian di sini ada kata-kata limited understanding. Berarti pemahaman yang terbatas tentang di sini tetap ada kata-kata preposisi ya yang muncul ya. Ada kata-kata about. Berarti otomatis kita akan yang namanya melihat ya kan di depan dari preposisi tersebut. Yang dibahas adalah pemahaman yang terbatas dari sebuah kompetisi yang layak. Oke, kita cek dulu, kita pending yang ini. Kemudian yang terakhir adalah kita ambil preposisinya. Kemudian kita ambil bagian depannya. Di situ adalah kebutuhan tentang yang namanya intervention. Berarti otomatis muncul di situ dengan kata-kata campur tangan, ya kan? Tentang yang namanya kompetisi yang sebuah kompetisi yang sehat. Oke, kita cek di sini. Ada campur tangan dengan yang namanya pihak sekolah di situ jelas gitu aja. Karena di situ dikatakan kita kita ambil dari yang namanya omongannya Lexi, ya kan? Lexi mengatakan bahwa di situ sekolah bisa saja menjauhkan anak dari yang namanya kompetisi untuk beberapa saat. Tapi cepat atau lambat, nah itu dia, cepat atau lambat siswa itu harus menghadapinya. Dan kemudian sekolah dan guru ya kan akan mengambil yang namanya tanggung jawab. Itu dia. Berarti otomatis satu ada yang namanya campur tangan dari yang namanya pihak sekolah untuk yang namanya sebuah kompetisi yang sehat. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah E, itu dia. Oke, naik ke atas. Yuk, siapa yang mengatakan pentingnya? Pentingnya yang namanya sebuah kompetisi. Oke, kita cek satu-satu ya di situ ya. Ternyata di situ Muhadis ngomong apa? Kita cek yuk, Muhadis ngomong apa duluan di situ. Muhadis mengatakan adalah kompetisi adalah bagian dari kehidupan. Oke, apakah ada hal penting di situ? Oke, kita cek yuk. Kemudian yang bawah pilihannya itu pada Leksi. Leksi mengatakan bahwa sekolah bisa saja menjauhkan yang namanya siswa dari kompetisi. Malah dia menjauhkan. Tapi dengan catatan untuk beberapa saat. Oke. Terus kemudian Ardilo mengatakan, ya kan? Ardilo di sini mengatakan bahwa malah eh, burung dan ikan tidak bisa berkompetisi. Malah dia menggunakan yang namanya perumpamaan. Oke. Kemudian Depakusi, oke, mengatakan bahwa dikatakan di sini kompetisi adalah satu cara terbaik untuk yang namanya melacak penampilan. Hanya kompetisi yang serius yang bisa membuat anak-anak memahami nilai dari yang namanya sebuah kerja keras untuk mengacu kepada kesuksesan. Oke. Kemudian kalau si Sani bagaimana? Apakah ada yang namanya ini yang kedua dari Sani di situ? Kita cek ya. Yang Sani jelas-jelas tidak ya. Udah, berarti otomatis Sani jelas salah, ya kan? Kemudian lanjutin lagi. Mohades tadi mengatakan bahwa bagian dari kehidupan intinya berarti tidak. Terus kemudian Lexi dia mengatakan bahwa sekolah itu bisa menjauhkan malahan. Terus kemudian Ardilo bagaimana? Ardilo yang tadi mengatakan dengan menggunakan perumpamaan. Jelas tidak nyambung. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah Depa Kusik.
Oke, lanjut. Kemudian, yang manakah, ya kan? Perespon yang menyediakan postingan paling positif, yang paling relevan, gitu aja. Terhadap postingannya Sunny. Kan di situ dikatakan, Sunny mengatakan, jadi apakah sekolah itu seharusnya menjadikan kompetisi itu adalah sesuatu yang layak? Itu hanya pertanyaannya itu saja. Oke? Berarti otomatis dicek di situ. Jawaban apa ketemu apa, gitu aja. Ya kan? Nah, jawaban yang paling bisa untuk mewakili dan paling cocok untuk yang namanya bisa untuk memenuhi yang namanya pertanyaan dari Sani, kita cek yuk. Kalau Muhades ngomong apa? Muhades itu mengatakan tadi katanya adalah kompetisi adalah bagian dari kehidupan, ya kan? Apakah sekolah atau anak-anak menginginkannya atau tidak? Terus kemudian ini akan selalu ada, ya kan? Antara yang namanya pertanyaan dengan yang namanya yang ditanyakan dengan yang namanya respon kurang nyambung, oke? Kemudian cek di sini ada kata-kata leksi. Leksi mengatakan bahwa sekolah, ya kan, dapat menjauhkan yang namanya apa? Menjauhkan anak-anak dari yang namanya kompetisi malahan. Oke. Kemudian Ardilo, kita ingat-ingat kalau Ardilo berarti otomatis dia akan memunculkan dengan yang namanya dua pembanding yang muncul di situ antara yang namanya ikan dan juga yang namanya apa? Burung. Terus kemudian kalau Depakusik dia ngapain? Ah, tadi dikatakan Depakusik mengatakan bahwa yang namanya kompetisi itu adalah suatu hal yang bagaimana? Pentingnya kompetisi. Ya. Terus kemudian Haris Kumar, ya kan? Dia memberikan yang namanya respon di mana penjelasannya sudah sangat detail sekali. Dia mengatakan bahwa kompetisi memainkan yang namanya peran penting dalam pembentukan yang namanya personality atau kepribadian dari yang namanya para siswa. Oke. Dia memberikan yang namanya poin positif. Tapi kemudian di situ ada pembanding yang satunya lagi. Pembanding yang satunya lagi dikatakan, tapi kalau terlalu banyak itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, dia memberikan yang namanya hal positif dan negatifnya dan juga yang namanya alasan-alasan yang pendukung dari hal tersebut. Sampai di bagian bawah Haris Kumar mengatakan bahwa kompetisi di sekolah, ya kan, must be moderate, ya kan, harus layak sehingga kompetisi yang sehat itu terus atau berlangsung di antara para siswa. Tadi yang lebih nyambung yang itu berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang Haris Kumar. Oke, yuk kemudian tadi yang tulisannya miring yaitu adalah kata-kata apa? Nah, ini dia sudah diartikan. Artinya adalah apa? Artinya adalah terus berlangsung. Oke, kita cek yuk di sini satu persatu, ya kan? Ada kata-kata apa? Occurs, ngono kan? Udah. Di situ artinya adalah apa? Terjadi. Remains berarti otomatis tetap. Continue berlangsung. Prevail apa di situ? Bertahan, ya kan? Kemudian stay di situ artinya adalah tinggal, ya kan? Paling tidak di sini kita menemukan yang namanya kata yang punya arti yang sama, ya kan? Yaitu muncul di sini adalah kata-kata apa? Remain, ada atau bertahan itu sama dengan yang namanya D, ya kan? Berarti otomatis yang ini hilang.
Berarti otomatis tinggal 3 pilihannya. Kita cek di situ. Occur terjadi, stay tinggal, continue bersambung atau berlangsung. Udah, berarti sangat nyambung dengan jawabannya adalah C. Itu dia. Oke, next lanjut. Untuk yang di nomor ini dia. Siapa yang mengatakan bahwa yang namanya kompetisi sekolah itu diciptakan menjadi kompetisi yang sehat? Oke, kita cek di situ ada kata-kata healthy competition. Sudah sangat kelihatan, ya kan? Muncul kata-kata healthy competition itu muncul pada responnya partisipan yang bernama siapakah di situ, ya kan? Menjadi sebuah kompetisi yang sehat. Kita cek ya di situ ya. Nah, ada kata-kata ini. Menciptakan, ini dia. Ada kata-kata. Pilihan yang pertama itu adalah Muhades, ya kan? Sudah dikatakan kompetisi adalah bagian dari kehidupan. Kemudian yang kedua Leksi. Leksi tadi katanya adalah dia bisa menjauh ke sekolah bisa menjauhkan yang namanya anak dari yang namanya kompetisi untuk beberapa saat, ya kan? Tapi cepat atau lambat mereka harus menghadapinya, sekolah dan guru, ya kan? Mengambil yang namanya tanggung jawab untuk menjelaskan pada anak-anak tentang yang namanya arti dari kompetisi yang sehat. Oke, kemudian turun Haris Kumar. Haris Kumar mengatakan bahwa memainkan yang namanya peran penting, ya kan? Ada pertanyaannya yang dimaksudkan di situ adalah apa? Nah, ini dia. Supaya bisa menciptakan yang namanya sebuah kompetisi yang sehat. Oke, berarti yang manakah yang dimaksud? Oke, sebentar, kita cek omongannya dari yang namanya siapa? Haris Kumar tadi sudah ya. Haris Kumar mengatakan memainkan peran penting, kemudian Depa Kusik bagaimana? Kalau Depa Kusik berarti otomatis cek di situ. Depa Kusik ngomongnya apa? Depa Kusik itu berbicara masalah kompetisi adalah satu cara, ya kan? Untuk yang namanya apa? Satu cara bagus untuk yang namanya melacak, ya kan? Melacak yang namanya penampilan. Hanya sebuah kompetisi yang serius yang membuat yang namanya para siswa memahami nilai kerja keras yang bisa menuju kepada sebuah kesuksesan. Oke, terus kemudian Ardilo yang tadi antara ikan sama burung. Berarti otomatis yang manakah yang bisa menciptakan yang namanya kompetisi sehat di situ? Sudah kelihatan ya di situ ya. Jadi yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah omongan dari si siapa? Leksi. Itu dia. Oke? Yuk, lanjut. Kemudian, tujuan dari yang namanya Ardilo. Ardilo tadi mengatakan bahwa ikan dan burung tidak bisa berkompetisi. Ya kan? Karena mereka mempunyai kekuatan yang berbeda. Ya, itu saja kata kuncinya. Berarti kita cek yuk di sini. Mengekspresikan yang namanya perasaan dia bahwa talent orang, ya kan, tidak bisa mendefinisikan kesuksesan. Tidak nyambung. Oke. Kalau yang B, make sure. Atau kamu sering dari kata-kata confirm, ya kan? Memastikan bahwa yang namanya kompetisi seharusnya layak. Ini malah yang tertegas adalah kata-kata kompetisi itu layak. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah remind. Kata kuncinya adalah remind. Mengingatkan kembali pada partisipan. Relance. Ya kan? Bahwa ini hanya mengingatkan saja. Kalau hanya mengingatkan saja berarti otomatis coret. Oke. Kemudian kalau yang D, yang D di situ ada kata-kata apa? Ada kata-kata give understanding. Ya kan? Memberikan pemahaman
bagaimana kita menilai kemampuan dengan seperti apa? Dengan baik, ya kan? Sesuai dengan apa yang di sini kan. Kemudian lanjutin lagi, kata kuncinya adalah inform. Inform di sini, inform di sini memberikan informasi pada partisipan yang lain tentang different. Berarti kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap orang. Oke, berarti yang manakah? Jawabannya adalah, ayo cek antara D sama yang E. Yang manakah? Ayo, yang lebih cocok. Apakah memberikan yang namanya pemahaman bagaimana kita menilai tentang kemampuan? Karena kata kuncinya di situ adalah, saya bacakan kembali, eh, burung, sorry, ikan dan burung tidak bisa berkompetisi karena mereka mempunyai yang namanya kekuatan yang berbeda. Dan ya kan, ini adalah kasus yang sama terhadap yang namanya siswa. Berarti tidak semua siswa itu mempunyai yang namanya kemampuan sama. Oke. Berarti yang manakah di situ cenderungnya? Yang D atau yang E? Oke. Ke ya, betul. Thank you, Ari. Oke, betul. Cenderungnya dia hanya yang namanya bahwa tiap anak itu kemampuannya beda-beda. Oke, jadi ketemu jawabannya. Jawabannya yang E. Oke, sip. Jadi ini yang error ya. Oke, kita anu. Karena pemahamannya hampir mirip. Oke, thank you Arif. Oke, kemudian turun yang di nomor 7. Di nomor 7 ada kata-kata tone. Oke. Tone analisanya di situ adalah kita berbicara tentang yang namanya nada. Nada dari utasan, ya kan? Tentang yang namanya kompetisi yang ada di sekolah. Oke. Yang manakah? Kita cek satu-satu. Oke. Tadi ada yang mengatakan bahwa eh, dikatakan membentuk yang namanya personality dari yang namanya siswa, kemudian bagian dari yang namanya kehidupan, ya kan? Kalau di sini ada kata-kata encourage, ya kan? Sama saja dengan kita menggunakan yang namanya kata-kata apa? Support, benar kan? Ya, yuk kita cek ulangi lagi ya. Ketika kita membicarakan tentang tone, bayangan utama kita adalah silahkan mana positif, mana negatif, dan mana yang namanya netral. Oke. Kalau yang namanya encourage, berarti dia cenderungnya adalah masuknya ke dalam yang arahnya adalah positif. Passion, ya kan? Passion biasanya sering kita kita katakan passionnya ada di situ, berarti otomatis dia analisanya adalah positif. Oke. Terus kemudian cek objektif, berarti posisinya dia tengah-tengah. Oke. Bias, berarti otomatis bagaimana? Berarti opini yang keluar, ya kan? Opini yang dimunculkan. Kalau yang namanya bias, dia hanya sekedar yang namanya opini saja, tanpa harus mempertimbangkan yang lainnya, ya kan? Berarti otomatis bagaimana? Cenderungnya positif. Kemudian humoris, berarti dia positif. Oke, kita cek di situ. Ada yang membandingkan, juga ada yang namanya bisa menjauhkan di situ. Oke, jadi otomatis ketemu jawabannya. Berarti cenderungnya adalah bagaimana? Karena di situ ada definisi, kemudian juga ada yang namanya membandingkan antara yang namanya kemampuan satu dengan yang lainnya, karena kasusnya berbeda. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah objektif. Gitu dia. Oke, yuk kita lanjutin. Teks 1 sama teks 2. Untuk yang namanya muncul untuk yang namanya pertanyaan yang ada di nomornya adalah nomor 8 sampai dengan nomor berapa? Nomor 13. Oke, kita cek di sini. Di tahun 2010, ya kan? Para peneliti memperkirakan bahwa nih jumlah sekian ya.
sudah billion, berarti lebih dari juta, ya kan? Ada yang namanya plastik memasuki yang namanya apa? Ocean. Oke. Tiap tahunnya. Dan, ya kan? Bahwa that number would subtly increase. Nah, jumlahnya akan yang namanya increase berarti naik, naik dengan yang namanya apa? Di sini kita samakan dengan kata-kata quickly. Oke. Naik dengan sangat cepat, ya kan? Atau tajam, gitu aja di tahun 2025. Lanjut, ketika ya kan, it-nya analisanya adalah yang dimaksud dengan yang namanya plastik masuk ke mana? Ocean, ya kan? Sampah plastik justru dia akan yang namanya merusak ekosistem yang ada di dalam air. Dia melanjutkan perjalanannya sampai ke lokasi pusat. And then form, ya kan, membentuk yang namanya pulau sampah yang bisa menutupi daerah lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Plastik ini never degrade, ya kan? Ada increase, ada degrade, berarti nggak akan pernah turun, ya kan? But rather break up into, tapi alih-alih malah dia akan yang namanya break up, ya kan? Menjadi yang namanya apa? Pecah atau menjadi yang namanya kepingan-kepingan ukuran kecil. Mereka sebenarnya bisa menjadi yang namanya mikroplastik yang tinggal di lingkungan 400 years. Kalian bisa bayangkan mereka tinggalnya sudah yang namanya 100 years. Oke, kalimat kedua. Para peneliti atau ilmuwan yang ada di universitas tersebut, ya kan, have invented, telah menemukan sebuah bahan baru, ya kan, biodegradable, berarti otomatis bisa yang namanya didaur ulang, yang didesain untuk menggantikan the commonly used plastic, plastik-plastik yang biasa atau umum dipakai. Material itu, ya kan, started to be degraded in the seawater, biasanya dia akan terurai, ya kan, dalam jangka waktu within berarti otomatis dia on the way-nya sampai dengan 4 minggu, ya kan. Tim menemukan bahwa berbagai macam yang namanya organisme yang namanya air berkoloni dengan yang namanya bahan-bahan tersebut break, ya kan, memecahnya menjadi yang namanya nutrisi untuk yang namanya konsumsi mereka. Paragraf ketiga. Penelitian dari yang namanya plastik baru ini digabungkan oleh yang namanya para ahli di bidang yang namanya apa? Biologi, kimia, dan juga yang namanya ilmu perairan. Mereka telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk membuat yang namanya plastik, ya kan? Yang bisa dipakai lagi dan juga bisa menurun jumlahnya di ocean tersebut. Plastik should not be going to, seharusnya gak masuk ocean sebagai tempat pertamanya. Tapi sekarang jika mereka ada, plastik baru tersebut bisa menjadi makanan untuk mikroorganisme dan bukan merupakan sampah yang berbahaya. Seperti biasa di sini harmful pengganti yang namanya favorit dengan menggunakan kata-kata apa? Danger. Naik ke atas. Oke. Oh, sorry, ke bawah di teks 2. Di teks 2 dikatakan di situ. Plastik itu ada di mana-mana. Oke. Kalau yang saya ulang ya, kalau yang di atas itu permasalahan tentang yang namanya sampah plastik. Kemudian yang di part yang kedua, di teks yang kedua dikatakan bahwa plastik itu ada di mana-mana dan itu dikatakan penting. Untuk apa?
untuk pertumbuhan dari yang namanya beberapa industri. Contohnya apa di situ? Pengemasan, kemudian pembangunan, dan juga otomotif. Sekitar 83,5 dari yang namanya produk itu, produk para customer itu rely on, berarti otomatis munculnya di sini ada kata-kata apa? Depend on ya, seperti biasa ya. Terus kemudian plastik untuk yang namanya beberapa cara. Makanan, ya kan, tanpa yang namanya pengemasan plastik, dia akan basi sebelum yang namanya makanan tersebut sampai ke kulkasnya para customer. Pipa PVC, ya kan, terbuat dari yang namanya plastik, itu penting sebagai bagian dari pembangunan yang bisa mengurangi retakan atau korosi untuk yang namanya apa? Konsol berarti melestarikan air, gitu aja. Maksudnya untuk yang namanya tahan air dan juga yang namanya energi. Plastik bisa membuat yang namanya mobil, ya kan? Itu bisa lebih lighter, ya kan? Lebih ringan yang bisa meningkatkan yang namanya efisiensi dari yang namanya bahan bakar. Oke, berarti analisanya saya ulang. Bagian satu itu cenderungnya ke arah negatifnya. Kalau yang ini dia cenderungnya ke arah positifnya. Oke. Kemudian di paragraf kedua dikatakan bahwa para peneliti, para peneliti telah bekerja untuk meningkatkan yang namanya proses daur ulang plastik. Since it was realized that, ya kan? Karena disadari bahwa yang namanya apa? Plastik itu berbahaya untuk yang namanya apa? Lingkungan. Oke. Plastik daur ulang tidak hanya membantu untuk yang namanya lingkungan, tapi juga mengurangi yang namanya sampah, tapi juga bisa menciptakan yang namanya banyak pekerjaan. Oke, saya ulang, ini analisanya masih positif ya. Terus kemudian, cek lagi selanjutnya. Sektor yang namanya daur ulang meningkat sampai dengan 30 kali lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan yang namanya sektor pembuangan yang biasanya. Faktanya, Institut Telus melaporkan bahwa lebih dari yang namanya 1,5, oke kita cek ya di situ, 1,5 juta pekerjaan baru akan bisa diciptakan jika yang namanya tingkat daur ulang nasional dapat ditingkatkan sampai dengan berapa di situ? 75%. Cek ya di sini ya. Analisanya coba kalimat terakhir. Di situ ada kata-kata apa? If. Oke. Jadi otomatis satu. Secara tidak langsung kita mempelajari tentang yang namanya conditional sentence. Iya kan? Conditional tipe sentence tipe keberapakah itu? Kita cek aja di sini. Di sini ada kata-kata apa? Could be. Ya kan? Could be berarti otomatis di sini otomatis bentuknya bentuk keberapa? Dua. Ada kata-kata would be. Oke. Next lanjut. Teknik daur ulang modern dapat mengubah plastik menjadi yang namanya produk-produk yang lebih berguna. Beberapa yang namanya para ahli, ya kan, telah melihat yang namanya opportunity atau kesempatan untuk membuat yang namanya apa? Bahan-bahan bahan bakar jet yang berasal dari plastik. Tapi, ya kan, untuk yang namanya strategi daur ulang yang sangat sederhana, menjadi yang sudah mempunyai yang namanya keuntungan secara komersial. Lebih dari yang namanya 3 juta plastik, 3 juta botol plastik sudah convert. Berarti otomatis sama saja dengan apa? Sama saja dengan yang namanya change. Oke. Sudah diubah menjadi yang namanya apa? Di sini ada kata-kata below filler. Ya kan? Pengisi yang namanya bantal oleh siapa? Ini dia. Oke, persatuan dari yang ini. Terus kemudian customer merasakan yang namanya senang, bisa tidur dengan yang namanya nyenyak, dengan menggunakan yang namanya produk yang keuntungannya ada kaitannya dengan yang namanya lingkungan. Yang ngomong siapa? Ini dia. Dan itu dikarenakan oleh apa? Ini ada kata-kata thanks to. Thanks to-nya itu bisa berarti dengan kata-kata berkat.
Dan itu berkat dari yang namanya apa? Plastik. Gitu, gitu. Oke? Yuk, sekarang kita mulai. Apa masih adakah? Oke, langsung pertanyaannya di situ ya. Cek pertanyaannya yang pertama adalah, pertanyaan pertama berdasarkan yang namanya teks satu, apa yang akan terjadi ketika what what happen when, ya kan? Apa yang terjadi ketika yang namanya plastik masuk ke ocean? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada di part satu tadi, sorry, di teks satu. Kemudian yang kedua adalah yang manakah statement di bawah ini yang merupakan sebuah opini. Oke, pertanyaan yang paling mudah di antara semua pertanyaan nih kayaknya. Oke. Terus kemudian lanjutin. Di nomor 10 ada kata it pada. Ingat-ingat. Teks 2 paragraf 2. Oke. Teks 2 paragraf 2 kalimat kedua. Itu menggantikan apa? Lanjutin lagi. Apa sih hubungan yang namanya teks 1 sama teks 2? Kemudian di nomor 12 berdasarkan yang namanya kedua teks, informasi tentang yang namanya metode untuk menyelamatkan lingkungan. Di sini dikatakan yang dilakukan oleh para ilmuwan dapat ditemukan di mana. And then yang terakhir untuk yang namanya bagian bacaan pembanding di situ, berdasarkan informasi dari yang namanya dua teks, yang manakah yang paling mungkin, oke, most likely happen, yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Oke, pembandingnya adalah, saya ulangi lagi, teks 1 itu banyaknya yang namanya plastik masuk ke ocean, sudah terlalu banyak, analisanya cenderungnya adalah negatif. Kemudian yang kedua, ada penemuan baru tentang yang namanya plastik. Nanti kesininya dia kalau seumpamanya itu bermanfaat, berarti otomatis dia punya yang namanya nilai jual yang bisa menambah keuntungan dan menciptakan pekerjaan. Oke? Mari kita mulai untuk yang namanya nomor berapa? Oh, berapa ini nomornya? Sorry. Nomor 8. Oke, kita cek ya di situ ya. Nomor 8, di situ ada pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi kalau plastik itu masuk ke dalam yang namanya ocean? Oke, kita cek satu-satu. Di situ dikatakan bahwa mereka seharusnya tidak ke ocean sebagai tempat pertama. Malah di sini ada kayak sekedar saran ya. Terus kemudian mereka bisa nurun jumlahnya kalau masuk ke ocean. Jelas tidak? Tadi karena ada di, kalau nggak salah di paragraf ke berapa tadi ya? Paragraf di teks 1 di paragraf ke 1. Never degree. Gitu ya. Oke. Mereka menjadi yang namanya makanan untuk mikroorganisme dan tidak berbahaya. Oke. Padahal tadi dikatakan dia bisa menjadi sesuatu, ini dia, ya kan? Kita cek di situ. Menjadi yang namanya, mereka menjadi makanan mikroorganisme dan kemudian tidak bukan sampah yang berbahaya. Terus kemudian lanjutin lagi, yang D, they will be broken up by, ya kan? Mereka itu akan yang namanya rusak oleh yang namanya bermacam-macam organisme yang namanya air laut yang berubah menjadi yang namanya nutrisi. Oke, yang terakhir mereka menjadi yang namanya mikroplastik, ya kan, yang akan tinggal di lingkungan tersebut selama bertahun-tahun. Oke, kita cek di situ. Apakah yang sesuai yang manakah? Kalau yang A, ya kan, itu hanya sekedar saran saja dan itu mungkin tidak akan sesuai
karena plastiknya akan terus masuk ke sana. Oke, berarti otomatis yang A tidak. Kemudian kalau yang B, ya kan, tadi sudah tidak. Terus kemudian cek di situ, ya kan? Dikatakan di situ mereka menjadi, apakah mereka langsung menjadi makanan, ya kan? Padahal di situ dikatakan para ahli itu membuat yang namanya jenis plastik baru, materi plastik baru yang nantinya ketika masuk ke dalamnya namanya ocean, dia tidak berbahaya. Berarti bukan ini yang dimaksud. Oke. Kemudian mereka akan yang namanya rusak. Mereka akan numpuk di situ menjadi yang namanya apa? Tadi dikatakan ini dia. Ah, ini dia. They eventually become microplastic. They stay in environment for hundreds of years. Itu dia. Berarti sudah ketemu jawabannya. Muncul di jawabannya adalah jawaban yang E. Itu dia. Oke. Next turun ke bawah lagi. Yang manakah yang merupakan yang namanya sebuah opini? Oke, kita cek di situ. Kalau yang A bagaimana? Plastik tidak akan pernah yang namanya turun, ya kan? Tapi kemudian mereka akan menjadi yang namanya pecah, menjadi yang namanya ukuran-ukuran kecil. Mereka mengatakan bahwa tidak pernah turun, berarti mereka sudah ada yang namanya penelitian tentang hal tersebut. Berarti ini adalah sebuah apa? Fakta. Oke. Kemudian kalau yang B, plastik daur ulang tidak hanya membantu yang namanya lingkungan dan mengurangi yang namanya sampah, tapi juga menciptakan yang namanya banyak pekerjaan. Jelas, mereka sudah bisa mengatakan hal seperti itu, berarti itu adalah sebuah penelitian, berarti dia adalah apa? Fakta. Nah, muncul yang C. Yang C di situ ada kata-kata apa? Di situ ada plastik seharusnya. Oke. Muncul ada kata-kata seharusnya. Meaning dari yang namanya kata-kata should itu sebenarnya adalah hendaknya, ya kan? Berarti boleh iya, boleh tidak. Belum merupakan sesuatu yang pasti. Jadi otomatis ini adalah sebuah yang namanya apa? Opini. Oke, kalau yang ini yang D, coba cek aja di sini. Mereka itu sebenarnya menjadi yang namanya mikroplastik. Nah, menjadi kok bisa tahu menjadi mikroplastik? Karena jelas-jelas ada yang namanya sebuah apa? Riset. Berarti dia adalah fakta. Customer itu happy, bisa tidur dengan yang namanya nyaman. Oke, berarti berasal dari mana? Tadi dikatakan dari yang namanya siapa? Eh, apa tadi? IHG, Hotel and Resort. Iya kan, yang melaporkan yang namanya hal tersebut. Berarti ini adalah sebuah yang namanya apa? Fakta. Oke, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, next. Kata-kata it. It menggantikan apa? Coba di situ. Kita cek ya. It pada teks 2, paragraf kedua, kalimat kedua. Saya ulang ya. Ini dia. Teks 2, paragraf kedua, kalimat kedua. Nah, ini dia. Mhm. Ya kan? Jadi otomatis lihat aja dari kalimat yang sebelumnya, sebelum sebelum koma. Kan dia diawali dengan menggunakan kata-kata apa? Recycling plastik. Oke? Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah E. Oke. Lanjut. Hubungan antara yang namanya teks 1 dengan teks 2 apakah? Yuk, cek di sini. Teks 1 mendiskusikan tentang yang namanya materi yang namanya terdapat terurai yang digunakan di beberapa yang namanya produk yang berguna yang dijelaskan pada teks 2. Oke, padahal tadi jelas kalau teks 1 itu belum masih membicarakan tentang yang namanya sampahnya. Oke, tadi yang teks 2 baru, berarti otomatis salah. Oke, lanjut. Untuk yang namanya 11, oh ini. Oke, terus kemudian lanjutin lagi. Yang B di situ adalah teks 1 menjelaskan bagaimana material yang namanya yang bisa terurai itu bisa membantu meningkatkan yang namanya proses. Oke, saya ulang.
biodegradable material, saya ulang ya di sini ya, dia itu muncul, ya kan, untuk yang namanya didesain menggantikan yang namanya plastik yang pada umumnya. Oke? Berarti bagaimana? Nyambung apa tidak? Terus kemudian yang didiskusikan pada yang namanya teks 2. Oke? Oke, kita tanda tanya dulu. Oke, kita cek yang bawahnya. Keduanya menjelaskan apa yang para ilmuwan telah lakukan untuk menyediakan plastik yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Oke, masih bisa masuk. Oke, oke kita kasih dulu. Teks 2 menjelaskan bagaimana yang namanya material plastik baru yang disebutkan pada teks 1 didaur ulang untuk menciptakan yang namanya banyak pekerjaan. Ini jelas salah. Teks 2 mendiskusikan tentang yang namanya proses daur ulang plastik yang sudah ditingkatkan oleh penelitian yang ditemukan pada yang namanya yang dijelaskan pada yang namanya teks 1 salah. Oke. Kita cek berarti otomatis yang ini berarti cenderungnya adalah yang manakah? Cenderungnya jawabannya adalah yang C, itu dia. Oke, lanjut. Terus kemudian kata kuncinya dari nomor 12 itu adalah ini dia. Metode untuk menyelamatkan lingkungan. Oke, kita cek ya. Metodenya itu muncul di paragraf keberapakah? Oke, yuk teks 1. Kita lihat di situ. Ini dia. Para peneliti, ini dia di paragraf 2, telah menemukan yang namanya sebuah yang namanya material baru yang bisa didaur ulang yang didesain untuk menggantikan yang namanya plastik yang umum digunakan sekarang ini. Udah, dan dia bisa mengurai dalam jangka waktu sampai dengan 4 minggu. Oke, udah. Itu sudah ketemu ya, itu muncul di paragraf keberapa? 2, teks 1 di paragraf kedua. Kemudian cek lagi teks 2 di paragraf berapakah? Teks 2. Nah, ini dia. Para peneliti telah yang namanya bekerja untuk meningkatkan yang namanya proses daur ulang plastik karena disadari bahwa yang namanya plastik itu bisa membahayakan yang namanya lingkungan. Plastik daur ulang tidak hanya membantu untuk lingkungan, tapi juga mengurangi yang namanya sampah, tapi juga bisa menciptakan banyak pekerjaan. Jadi dia muncul pada di paragraf kedua, oke? Jadi ketemu jawabannya, kita lihat paragraf 1, teks 1, paragraf kedua, teks 2, paragraf kedua, oke? Berarti jawabannya, oh ini, yang C, oke? Itu dia. Yuk lanjutin lagi. Nomor 13. 13 dikatakan berdasarkan informasi dari yang namanya dua teks, yang manakah yang mungkin, yang paling mungkin. Saya ulang lagi, kata kuncinya adalah yang paling mungkin. Likely, maybe. Oke, yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalau yang di sini ada kata-kata plastik, sampah plastik, ya di ocean itu unavoidable. Tidak bisa dihindari, tidak dapat dihindari. Oke, kalau yang B, sangat tidak mungkin. Untuk yang namanya apa? Preserve, ya kan? Sangat tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin ya ini ya, masih bisa diganti. Kalau yang C, disposing plastic waste, ya kan? Sampah plastik yang namanya urean itu menjadi ke dalamnya namanya seawater bisa menciptakan banyak kesempatan ini. Kemungkinan beberapa yang namanya organisme dari yang namanya air laut itu dapat digunakan untuk recycling untuk menjadi yang namanya ini pillow. Sudah ada tadi, nggak usah perlu dibahas lagi. Ya kan sudah muncul dia di situ, oke? Terus kemudian di sini there is no need to completely ban, ya kan? Tidak perlu lagi melarang secara keseluruhan penggunaan plastik yang ada di dunia. Oke, dari satu kesimpulannya adalah yang E. Karena apa? Tujuan untuk menciptakan yang namanya plastik baru supaya apa? Tidak menjadi sampah kembali, itu dia.
dan bisa untuk didaur ulang, berarti tidak akan ada yang namanya kata kuncinya adalah kata-kata apa? Ban, plastik, use. Oke, itu dia. Oke, next lanjut. Untuk yang di nomor, kita cek pertanyaannya dulu ya. Untuk nomor 14, berdasarkan yang namanya teks 1, apa ya eh yang bikin orang-orang stres yang dihadapi setelah yang namanya mereka pensiun, tapi posisinya ini ada di luar, bukan di Indonesia. Terus kemudian lanjut lagi, nomor 15, ya kan? Apa yang dimaksud dengan yang namanya fixed income? Pada teks 2 punya arti yang sama dengan apa? Fix berarti ada kata-kata income. Income berarti pemasukan. Fix berarti yang sudah pasti. Pemasukan yang sudah pasti pada teks kedua. Itu artinya yang manakah? Kemudian lanjutin lagi. Ide pokok dari yang namanya teks 1 itu apa sih sebenarnya? Oke. Terus kemudian lanjutin lagi. Yang di nomor 17, tujuan dari yang namanya teks 2 itu adalah untuk apa? Terus kemudian yang di nomor 18, ya kan? Yang manakah yang bisa menjelaskan yang namanya pada kalimat kedua paragraf pertama teks 2 punya arti yang sama dengan apa ya? Kemudian lanjutin lagi yang ada di nomor 19, yang manakah di bawah ini statement yang menunjukkan tentang yang namanya attitude, berarti sikap positif dari yang namanya penulis terhadap yang namanya investment analyst, ya, orang yang handle investment. Oke. Terus kemudian what can be conclude from the two text? Oke. Apa yang bisa disimpulkan dari kedua teks tersebut? Oke, yuk kita mulai sekarang. Teks 1, ya kan, ada kalimat seperti ini pada paragraf 1. Dia ngomongnya adalah, you have been working, kamu sudah lama kerja, dan kemudian nabung selama bertahun-tahun hanya untuk momen ini, yaitu apa? Pensiun. Oke. Meskipun kamu sudah siap untuk yang namanya berhenti dari kerja yang biasanya sepanjang hari, now comes hard part. Datang bagian yang sulitnya. Apa itu? Letting yourself do yourself. Membiarkan dirimu nantinya akan menggunakan tabungan kamu. Terus kemudian, karena Cynthia di sini bukan saja, tapi karena you no longer will be bringing in that paycheck. Ya kan, kamu nantinya tidak akan yang namanya bawa pulang untuk yang namanya pendapatan yang sudah pasti itu. Which until now has covered, yang sampai sekarang masih bisa untuk menutupi yang namanya pengeluaran bulanan kamu. Perubahan, ini ada kata-kata save, ya kan? Perubahan secara psikologi itu dari yang tadinya kamu sebagai seorang penabung menjadi seorang spender atau orang yang ngambil, bukan usaha yang kecil untuk yang namanya sebagian besar orang. Ya kan? Sekarang, you have this lump sum, have to drop it down. Mungkin kamu punya yang namanya beberapa sejumlah yang namanya pinjaman dan kamu harus yang namanya apa mengeluarkannya atau membayarnya. For some, it almost physically painful. Dan ini untuk beberapa ini sangat menyakitkan. Terus kemudian kata yang namanya David John, dia adalah seorang yang namanya expert di bidang hal tersebut. Unpredictable factor, ya kan? Faktor-faktor yang tidak bisa terduga, seperti contohnya adalah apa? Performance market, ya kan? Pasar di luaran, kemudian harapan hidup,
dan juga yang namanya kesehatan, make spending your money easier. Bisa membuat yang namanya uang kamu itu keluar dengan mudah. That's why people, ya kan? Kemudian itulah kenapa yang namanya orang-orang mungkin, ya kan? Agak yang namanya terburu-buru untuk yang namanya tap uang mereka seperti yang mereka pikirkan. Mereka mikir seperti ini, saya punya sekian dolar dan harus yang namanya last me my whole life. Dan itu sepanjang hidup saya. Tapi saya punya masa depan yang tidak tentu. So if I touch, ya kan? Tapi jika saya tap, saya touch, ya kan? Saya akan menjerumuskan diri saya pada yang namanya sebuah resiko. Kalau ngetap berarti otomatis, kalau yang namanya touch berarti otomatis keluar. Itu dia. Terus kemudian lanjutin lagi, para peneliti menunjukkan di antara yang namanya para pensiunan dengan yang namanya tabungan dan beberapa yang namanya drawdown very much, dan beberapa dari mereka itu tidak yang namanya banyak mengeluarkan. Memilih yang namanya tinggal dengan yang namanya live on fixed source of fund, ya kan? Mereka itu hidup dengan yang namanya ini dia sumber yang sudah pasti, dana yang sudah pasti. Contohnya tentang yang namanya jaminan sosial atau uang pensiun atau income, pemasukan dari yang namanya kerja paruh waktu yang mereka dapatkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa a vast majority retire, ya kan? Sebagian besar, bahkan jumlahnya namanya banyak dari yang namanya pensiunan yang di Amerika still have at least, ya kan? Paling tidak sedikitnya mereka punya yang namanya 80% tabungan setelah 2 dekade mereka pensiun. Tidak ragu tentang hal tersebut karena mereka adalah generasi terakhir dari para pekerja yang mendapatkan keuntungan dari yang namanya pensiun. Berarti sama saja dengan mereka punya pensiun. Oke, berarti mereka tidak akan yang namanya begitu khawatir. Terus kemudian, keengganan secara psikologi, ini keengganan ya, enggan, untuk yang namanya touch atau tap pada yang namanya tabungan seseorang menjadi faktor untuk yang namanya sebagian orang, ya kan, untuk yang namanya peduli dengan yang namanya kondisi finansial mereka. It may become more acute for soon to be retired, ya kan? Menjadi yang namanya lebih akut untuk dengan segera ketika menjadi seorang pensiunan, ketika mereka menghadapi yang namanya ini dia kasus-kasus yang di luar prediksinya muncul yang namanya apa? Inflasi, kemudian pasar yang tidak stabil atau yang namanya kurangnya uang pensiun. Seperti yang dikatakan siapa? Seperti yang dikatakan oleh si John. Mereka mencoba untuk yang namanya figure out, ya kan? Mereka mencoba untuk yang namanya kayak mempertanyakan siapa diri mereka sekarang dan bahwa karir mereka itu sudah yang mengatakan bahwa karir utama mereka yang sudah selesai dan figure out they can do and setelah itu mereka apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan secara finansial dari segi keuangan. Lanjut, teks 2. Susah untuk yang namanya mengelola yang namanya uang Anda dengan baik pada saat yang namanya pensiun, kecuali jika kamu menjadi orang yang sangat realistik tentang apa yang kamu punya. Hal pertama yang dilakukan adalah bikin budget. Berarti kalau bikin budget atau sketch, ya kan, berarti sama saja ini intinya kamu punya yang namanya sebuah yang namanya apa? Plan. Untuk yang namanya mengcover dari yang namanya pengeluaran Anda. Sebelum yang namanya pensiun, keep track. Ya kan? Berarti otomatis bagaimana? Kamu diminta untuk yang namanya mengamati yang namanya pengeluaran dan pemasukan dan juga pengeluaran kamu yang reguler. Seperti contohnya adalah rumahnya, makanan, kesehatannya, dan lain-lain. Kemudian assist. Berarti otomatis apa? Di situ
Assessment, kamu pernah dengar kata-kata assessment kan di situ? Nilai. Bagaimana yang namanya expense tersebut bisa berubah pada saat yang namanya apa? Pensiun. Contohnya bagaimana? Jika kamu berencana untuk yang namanya pindah. Pindah ke mana? Ke daerah atau ke rumah yang lebih murah. Oke? Dan jika asuransi kamu will be subsidi, ya kan? Bisa didukung oleh yang namanya pekerja, maksudnya di sini pensiunnya kamu. Yang ketiga, kamu seharusnya juga mempertimbangkan untuk yang namanya pay, membayar yang namanya pernikahan anak, beli mobil, kemudian ambil yang namanya liburan, kemudian nilai apakah pemasukannya cocok dengan yang kamu sekarang ini punya. Contohnya, tadi ada yang namanya apa? Jaminan sosial atau yang namanya pembayaran uang pensiun. Perbedaan antara yang namanya kamu harapkan dengan yang namanya income yang sudah ada sekarang, ini adalah jumlah yang kamu butuhkan untuk yang to draw, yang akan diambil dari yang namanya tabungan kamu. Yang terakhir, paragraf ketiga dikatakan, it would also help. Ini juga bisa membantu untuk yang namanya caranya salah satunya berkonsultasi dengan yang namanya ahli, seorang para ahli, ya kan? Financial advisor, ya kan? Bisa bantuin kamu untuk yang namanya bikin yang namanya plan. Bagaimana mengelola dan menggunakan uang Anda di tahun-tahun ke depannya. Satu perasaan yang umum adalah bahwa orang-orang mengatakan bahwa mereka itu kadang berlebihan dengan yang namanya pilihan yang mereka butuhkan untuk to make the life of their saving. Untuk yang namanya apa? Untuk yang namanya handle keuangan mereka atau tabungan mereka pada saat yang namanya pensiun. Dengan tipe yang berbeda, dengan akun yang berbeda yang dipunya, potensial untuk yang namanya penalty and higher tax, ada yang namanya pajak, ya kan? Ada yang namanya batas akhir, kemudian pajak paling tinggi. Jika, ya kan, pengeluarannya itu tidak tepat. Short out, kemudian sortir berarti otomatis memilih, ya kan? Bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk bisa menggantikan yang namanya income, berarti penghasilan dari yang namanya pensiun. It can be a lot, ya kan? Mungkin banyak untuk yang namanya para pensiunan baru untuk yang namanya tahun-tahun ke depan mereka. Oke, lanjut yuk. Kemudian di nomor 14, ya kan? Apa yang sorry, apa yang bikin orang-orang merasa stres menghadapi pensiun? Setelah pensiun mereka ngapain? Jadi mereka ada ketakutan untuk yang namanya apa? Ngambil uang karena selama ini mereka menjadi seorang yang suka nabung. Kemudian ketika pensiun mereka menjadi orang yang ngambil. Oke? Jadi otomatis. Kalau di sini ada kata-kata no longer bringing paycheck, so they have to cover their monthly expensive. Oke, bagaimana? Masih dipertanyakan. Kemudian ketika mereka menghadapi inflasi, belum inflasinya ya. Oke, coret. Terus kemudian di sini muncul dengan menggunakan kata-kata to live with a fixed source of fund. Mereka dikatakan harus yang namanya apa? Harus yang namanya hidup dengan sumber dana yang sudah pasti tadinya, ya kan? Sekarang dia harus hidup dengan yang namanya jaminan sosial. Oke? Kemudian lanjutin lagi, ngambil, ya kan? Jumlah tabungan mereka dalam jangka waktu lama. Oke? Terus kemudian unpredictable faktor, faktor yang tidak bisa diprediksi itu nanti tahun-tahun ke depannya. Oke, ini tahun-tahun ke depannya berarti enggak. B sama E itu sama. Oke, B sama E itu sama. Berarti ketakutan mereka itu apa? Ketakutan mereka itu ambil jumlah dana besar dari tabungan mereka setelah mereka pensiun. Itu dia. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Ngambil. Oke. Yuk lanjut. Next. Kemudian, apa yang dimaksud dengan yang namanya income pasti pada teks 2? Ya kan? Teks 2, ikan pasti itu adalah pendapatan yang tidak berubah.
Sudah, itu intinya. Pendapatan yang tidak berubah sama sekali dalam jumlah periode yang sudah ditentukan. Ada kata-kata earning. Berarti otomatis apa earning? Earning berarti pemasukan yang tidak berubah. Oke, mungkin. Oke. Sum of money sejumlah uang dari yang namanya keuntungan. Mohon maaf ya, ini kan keuntungan, belum karena dia retirement, coret. Oke. Terus kemudian yang C, investment occurring for invest. Enggak, ini malah ngundang orang nanti. Kemudian aset atau yang namanya item yang dibutuhkan dengan yang namanya belum. Ini asetnya belum. Uang yang orang terima dari, oh ini tidak sama sekali, nggak ada hubungannya. Orang yang diterima dari yang namanya perubahan, dari yang namanya ketika mereka labor berarti otomatis berkaitan dengan pekerjaannya. Oke, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah ini, yang sudah pasti. Earning that does not change over a period of time. Penghasilan yang tidak berubah sama sekali. Udah, itu kata kuncinya itu. Next, kemudian. Ide pokok dari yang namanya teks 1 adalah, oke, ini dia. Kehidupan yang tidak tentu yang terjadi untuk orang-orang yang awal pensiun. Oke. Kemudian ada beberapa alasan kenapa pensiun itu menggunakan uang mereka. Kan yang ini kan mereka mengatakan mereka orang pensiun awal-awal itu dia stres kan. Udah. Terus kemudian kondisi finansial pensiunan yang berimbas berapa banyak mereka ingin menghabiskan uang mereka nggak nyambung malahan. Terus kemudian ide pokoknya adalah coba cek yang D. Sebagian besar dari yang namanya pensiunan di Amerika tidak menggunakan banyak tabungan mereka selama pensiun. Terus kemudian bagaimana menghabiskan yang namanya cukup sama. Oh tidak, ini jelas-jelas tidak sama. Antara yang namanya pensiun sama bekerja tidak sama-sama sekali. Oke? Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah ini dia. Oke? Next lanjut. Yang di nomor 18. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari yang namanya teks 2. Ya kan? Di situ ada apakah? Yang A. Kata kuncinya. Aduh, kata kuncinya adalah menyediakan yang namanya saran. Teks 2 ya. Mereka kan panggil ini ya, panggil apa? Analis ya. Analis untuk yang namanya itu. Oke, provide advice. Kalau yang explain menjelaskan prosesnya jelas enggak. Kemudian menjelaskan bagaimana mendapatkan yang namanya bukan cara menjelaskan untuk mendapatkan para analis profesional tidak, tapi mencari ya di situ. Terus kemudian yang discuss. Kalau discuss berarti otomatis ada hal positif dan hal negatif, jelas tidak. Yang ini juga tidak. Terus kemudian argue, memperdebatkan yang manakah investment yang baik tidak sama sekali. Oke? Karena berarti otomatis advice, analisanya dia memberikan yang namanya sebuah saran. Oke? Lanjut, bawahnya. Ya kan? Eh teks 2, oke saya ulang, teks 2, paragraf 1, kalimat kedua. Oke, saya ulang. Teks 2, apa tadi? Teks 2, paragraf 1, kalimat kedua. Hal pertama yang dilakukan adalah bikin rencana. Oh, intinya itu. Oke. Berarti otomatis yang manakah? Kamu diminta untuk mempersiapkan apa? Ada rencana kan di situ? Berarti otomatis lanjut covering, berarti nutup semua, berarti tidak. Preparing, mempersiapkan yang namanya budget dan juga yang namanya rencana dari yang namanya uang kamu pertama kali yang harus dilakukan. Mungkin merencanakan dan menghitung yang namanya pengeluaran. Nanti dulu, oke? Drafting, urutin yang namanya rencana termasuk yang namanya uang yang akan dilakukan untuk mempersiapkan budget yang bagus. Mungkin, oke? Budgeting and planning should be. Jangan budget dulu ya di situ ya, mempersiapkan budget dulu. Berarti otomatis jawabannya adalah B. Itu dia. Kemudian lanjutin lagi. Cek. Oke. Kemudian sikap positif penulis.
Oke, sikap positif terhadap yang namanya ini. Berarti kan, kata kuncinya adalah investment analyst. Tujuannya untuk apa? Mereka tujuannya untuk bantuin. Bantuin untuk yang namanya apa? Mengelola keuangan Anda di masa yang akan datang. Sudah, itu saja. Kalau yang di sini, kata kuncinya yang error itu adalah kata-kata apa? Painful malahan, coret. Tidak lagu dengan ini karena mereka itu adalah generasi malah tidak ada hubungannya. Yang dimaksud dengan analisnya ya. Tuh, mereka untuk mencoba untuk yang mana menempatkan diri mereka. Ini para pensiunnya ya. Susah untuk yang namanya, susah untuk mengelola yang namanya keuangan Anda dengan baik. Ini berarti pensiunnya semuanya. Berarti financial advisor membantu kamu ini dia. Terakhir, apa yang harus, sorry, apa yang dapat disimpulkan dari yang namanya dua teks tersebut? Kalau yang A di situ dikatakan, pensiun bukan yang namanya mimpi buruk. Ketika orang-orang bisa yang namanya melacak pengeluaran orang, penghasilan dan pengeluaran orang mereka. Oke, berarti ini satu tempat toh. Retirement bukan menjadi yang namanya masalah besar jika yang namanya penilaian terhadap yang namanya spending dapat dengan baik. Terus kemudian kunci sukses ketika orang pensiun adalah tetap fokus, flowing expense. Tuh, mengerikan ini malahan. Ya kan, expense-nya keluar terus. Coret. Penting untuk orang-orang peduli untuk yang namanya mengelola pensiun setelah yang namanya, maksudnya pensiun, uang pensiun ya ini ya, setelah yang namanya pensiun supaya hidupnya supaya lebih mudah menghadapi kehidupan. Oke. Terus kemudian tanda tanya dulu, mengelola yang namanya spending setelah yang namanya retirement atau pensiun seharusnya dilakukan dengan yang namanya bijaksana untuk di masa yang akan datang. Kan intinya adalah satu, pensiun bukan yang namanya sesuatu yang negatif. Jika mereka bisa yang namanya mengatur dengan sangat baik, Rida. Berarti otomatis, kan ini spending setelah ya ini ya, setelah. Organisasinya ini setelah yang namanya pensiun. Berarti nanti dulu. Oke? Berarti otomatis, ini masih ada kata-kata jika. Nah, jika ini masih bisa masuk. Jika penilaian terhadap ini dapat berlangsung dengan yang namanya, karena ini negatif. Jadi jikanya dia analisanya positif. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Gitu dia. Oke? Cukup untuk hari ini pembahasan tentang yang namanya soal-soal basic UTBK untuk yang namanya PMB 602. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terakhir, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.